Pada larut malam tanggal 19 September 2008, penghuni gedung Yishun 349 Avenue mulai mendengar keributan yang keras, seperti sedang terjadi perkelahian. Saking berisiknya, banyak dari mereka yang keluar ke balkon untuk melihat apa yang terjadi. Tiba-tiba, mereka mendengar suara benturan keras disusul teriakan. Ternyata, ada seseorang yang terjatuh dari lantai atas gedung. Dengan panik, mereka menelepon polisi sekitar pukul 12:50. Saat polisi datang, wanita yang jatuh itu dinyatakan sudah meninggal. Namun mereka tidak langsung memindahkan jenazahnya. Mereka ingin mencari tahu dulu apa yang terjadi. Apalagi banyak warga yang menyebutkan adanya suara perkelahian. Jadi polisi mulai mengetuki pintu apartemen, mencoba mencari tahu dari mana wanita yang jatuh itu berasal. Saat mereka naik ke lantai atas, mereka melihat adanya noda darah di dinding. Jejak noda darah itu berakhir di sebuah flat dengan noda darah tepat di pintu engselnya. Polisi segera mengetuk dan menanyakan apakah ada orang di dalam. Kemudian, seorang pria membuka pintu dan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi karena dia baru saja mandi. Lalu dengan cepat membanting pintu hingga tertutup. Tindakan pria itu pasti menimbulkan kecurigaan polisi, sehingga mereka memutuskan untuk masuk ke dalam dan memeriksa flat tersebut. Saat polisi masuk ke dalam, terlihat pemandangan yang sangat mengerikan. Darah berceceran di mana-mana hingga menyerupai rumah jagal. Di kamar tidur, polisi menemukan mayat seorang wanita yang berusia sekitar 40-an dan seorang gadis remaja. Keduanya tewas dalam genangan darah mereka sendiri. Di kamar mandi, mereka menemukan gadis muda lain, masih hidup tetapi hampir mati karena luka-lukanya yang parah. Menyadari betapa mendesaknya situasi tersebut, polisi segera membawa gadis itu ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawanya. Pria itu, Wang Zhejian, ditangkap tanpa melawan. Wang Zhejian berusia 40-an, berasal dari Tianjin, Cina, dan telah pindah ke Singapura. Wang Zhejian pernah bekerja sebagai supervisor di sebuah pelabuhan, menikah dan mempunyai anak. Tapi pernikahannya berakhir dengan perceraian karena ketidakcocokan. Kemudian suatu hari, Wang Zhejian bertemu dengan Chang Meng yang bekerja di sebuah perusahaan pelayaran. Saat itu, Chang Meng sudah mempunyai suami seorang polisi dan memiliki seorang putri bernama Feng Jianyu. Namun situasi berubah ketika Wang Zhejian dan Chang Meng semakin dekat dan berbagi detail pribadi. Hubungan mereka semakin intens dan pada tahun 2006 mereka terlibat secara romantis dan seksual, tanpa sepengetahuan Wang Zhejian bahwa Chang Meng sebenarnya masih belum bercerai. Ketika Wang Zhejian mengetahui hal ini, dia mencoba untuk mengakhiri perselingkuhannya. Tetapi Chang Meng bersikeras untuk terus melanjutkan hubungan mereka, bahkan sampai menyatakan cintanya dengan darahnya sendiri. Chang Meng menusuk jarinya dengan jarum dan menulis "Aku cinta Wang Zhe" menggunakan darahnya. Pada suatu waktu di tahun 2007, suami Chang Meng menjadi curiga dan mengkonfrontasi pasangan tersebut. Dia menuntut agar Chang Meng memilih antara suami atau selingkuhannya. Chang Meng akhirnya memilih Wang Zhejian. Dia berpisah dari suaminya dan mengambil hak asuh atas putrinya Feng Jianyu. Chang Meng bertekad untuk memberikan pendidikan terbaik untuk putrinya itu, mempertimbangkan untuk mengirimnya ke Swiss demi melanjutkan studinya. Namun setelah permohonannya ditolak, mereka beralih menetap di Singapura. Pada masa inilah Chang Meng bertemu dengan Grace dan ibunya Yang Jie, yang kemudian terlibat dalam kisah tragis ini. Feng Jianyu dan Grace menjadi teman akrab di Northland Secondary School di Singapura. Grace dan ibunya tinggal bersebelahan kamar di flat yang sama dengan Chang Meng di Yishun 349 Avenue. Kedua ibu tersebut sama-sama telah bercerai dari suami mereka dan berteman sangat dekat. Saat itu, status Wang Zhejian jauh dari ideal. Dia tidak dipandang sebagai ayah tiri, melainkan sebagai pacar Chang Meng. Tak lama kemudian, keluarga Chang Meng mulai melecehkannya. Menurut pengakuan Wang Zhejian, keluarga Chang Meng mulai memukulinya dan bahkan mengancam akan membunuhnya. Mereka juga berani muncul di tempat kerjanya.
yang menyebabkan dia mengambil pensiun dini dan menerima 400.000 yuan atau sekitar 860 juta rupiah sebagai uang pesangonnya. Dalam waktu 3 bulan, Wang Zhejian menghabiskan seperempat uangnya untuk membeli pakaian desainer mahal dan makan malam mewah untuk Zhang Meng. Karena sekarang Wang Zhejian menganggur, Zhang Meng tampak malu dengan kehadirannya. Namun di sisi lain, dia tidak ragu menggunakan uang pesangon Wang Zhejian untuk dirinya dan putrinya, yang menyebabkan kondisi keuangan yang tidak sehat. Tato di tubuh Wang Zhejian mengisyaratkan hubungan terjal cintanya dengan Zhang Meng. Pada Mei 2007, dia membuat tato wajah Zhang Meng di punggungnya, lengkap dengan tato mawar di bagian bawah, untuk menunjukkan cintanya yang mendalam pada Zhang Meng. Lalu 8 bulan kemudian, Wang Zhejian menambahkan tato ular di bahu kirinya, untuk menunjukkan sifat jahatnya, dan di bahu kanannya, dia menato gambar kerangka dan hati. Wang Zhejian menjelaskan bahwa kerangka itu seperti dewa yang mati, menunjukkan Zhang Meng yang perlahan mengambil alih hatinya. Wang Zhejian mengaku mengalami pelecehan yang signifikan dari Zhang Meng dan permusuhan dari putrinya Feng Jianyu. Zhang Meng mengancamnya untuk tidak keluar dari kamarnya. Dia dikurung sering dalam keadaan telanjang supaya dia tidak berani keluar dari kamar untuk menghindari para tetangga melihatnya. Kamar Zhang Meng tidak memiliki toilet di dalam, sehingga Wang Zhejian seringkali terpaksa menggunakan koran dan kantong plastik untuk kencing dan berak. Semakin hari, tuntutan Zhang Meng padanya semakin menjadi-jadi. Dia memaksa Wang Zhejian untuk melakukan hubungan badan beberapa kali dalam sehari, mengancam akan menganiaya dia lebih lagi jika dia menolak. Bukan itu saja, Wang Zhejian juga mengaku bahwa dia disuruh mencuci pakaian dan memasak, namun seringkali hanya bisa makan sisa makanan setelah Zhang Meng dan Feng Jianyu kenyang. Meskipun Wang Zhejian berupaya untuk mengambil hati Feng Jianyu, termasuk membelikannya hadiah dan mendanai sebagian dari biaya pendidikannya, dia tetap menjaga jarak, memperlakukannya dengan dingin, dan menyalahkan Wang Zhejian atas perceraian orang tuanya. Walaupun menerima semua eksploitasi dan pelecehan terhadapnya, Wang Zhejian tetap bertahan dalam hubungan tersebut. Dia terus menghabiskan uangnya untuk pendidikan Feng Jianyu dan hadiah mewah untuk Zhang Meng. Setiap kali Wang Zhejian kembali ke Cina, Zhang Meng akan merayu serta meyakinkannya untuk kembali, dan dia selalu kembali, sehingga siklus pelecehan pun tetap berulang. Terakhir kalinya saat Wang Zhejian kembali ke Cina, Zhang Meng meneleponnya dan mengatakan bahwa ada temannya memberitahu tentang lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan logistik, dan Zhang Meng mendesaknya untuk datang kembali ke Singapura secepat yang dia bisa. Ketika Wang Zhejian tiba, Zhang Meng memperkenalkannya kepada beberapa agen yang menawarkan untuk membantunya mendapatkan pekerjaan, tetapi harus membayar sejumlah uang lebih dulu. Ketika Wang Zhejian meminta Zhang Meng untuk membantunya memberikan uang tersebut, dia menolaknya, mengklaim bahwa dia sedang tidak punya uang. Kombinasi dari tekanan oleh keluarga Zhang Meng, pelecehan yang terus-menerus, dan masalah keuangan benar-benar membuat Wang Zhejian stres. Apa yang dia pikir sebagai hubungan yang dalam ternyata menjadi jebakan, di mana dia dieksploitasi secara finansial, emosional, dan seksual. Sehingga pada akhirnya Wang Zhejian mencapai titik puncak kesabarannya. Segera setelah itu, Zhang Meng memintanya untuk membayar biaya transfer sekolah Feng Jianyu ke Raffles Girls' School, sehingga menghabiskan sisa uang di rekening banknya. Wang Zhejian bahkan menghabiskan ratusan dolar untuk membeli makanan seafood bagi Zhang Meng dan Feng Jianyu. Tetapi dia bahkan tidak mencicipinya sedikit pun. Sisanya langsung disimpan untuk sarapan Zhang Meng. Seminggu kemudian, Zhang Meng meminta makan malam kepiting yang mahal lagi. Wang Zhejian menolak permintaannya karena dia sudah kehabisan uang. Tetapi Zhang Meng tidak terima. Mereka kemudian bertengkar hebat, dengan Zhang Meng melontarkan hinaan dan lelucon kasar. Dia memanggilnya pria miskin, mengatainya adalah keturunan anjing dan keledai. Perlakuan itu menambah kemarahan di dalam diri Wang Zhejian. Malam itu, ketika Zhang Meng dan Feng Jianyu tidur,
Wang Zhejian masih dipenuhi amarah terpendam. Dia pergi ke dapur untuk mencoba menenangkan diri, mungkin mengambil sesuatu untuk dimakan. Tetapi ketika dia melihat pisau, kemarahannya mengambil alih. Setelah semua pelecehan yang dia terima dan semua yang telah dia berikan, Wang Zhejian merasa sudah muak. Dengan pisau di tangan, dia berjalan menuju kamar tidur Chang Meng dengan diliputi amarah. Wang Zhejian memposisikan dirinya di atas Chang Meng yang sedang tidur dan mulai menikamnya. Chang Meng yang terbangun kesakitan mencoba untuk duduk, tetapi dia terus menikamnya sampai Chang Meng tidak bergerak. Saat penyerangan itu, Feng Jianyu yang sedang tidur di ruang tamu terbangun oleh keributan itu. Dia kemudian membuka pintu kamar tidur ibunya. Melihat Feng Jianyu, Wang Zhejian yang masih kesetanan berbalik padanya dan berulang kali menikamnya juga. Wang Zhejian mengklaim bahwa dia tidak mengenalinya pada awalnya dan hanya didorong oleh kegilaan untuk menghilangkan saksi manapun. Hanya setelah kegilaannya mereda, dia baru mengenali gadis yang berbaring di samping Chang Meng adalah Feng Jianyu. Keduanya menerima total 98 luka tusukan dalam penyerangan itu. Khawatir para tetangga akan mendengar keributan tersebut, Wang Zhejian teringat akan Yang Jie dan putrinya Grace yang tinggal di kamar sebelah. Karena takut mereka dapat memberitahu polisi, dia keluar untuk memastikan mereka tetap diam. Yang Jie dan Grace memang benar mendengar semuanya dan berdiri ketakutan ketika Wang Zhejian masuk ke dalam kamar mereka. Dalam situasi menegangkan itu, Yang Jie berhasil melarikan diri dari ruangan itu, tetapi Grace tersudut. Wang Zhejian lalu menyerangnya dengan pisau daging hingga terluka. Setelah memerintahkannya untuk tetap diam, Wang Zhejian pergi mencari Yang Jie. Dalam kepanikan berupaya untuk melarikan diri, Yang Jie jatuh dari jendela dapur lantai 6 apartemen itu dan tewas. Sementara itu, Grace mencoba bersembunyi di kamar mandi. Bersenjatakan pisau daging dan pisau dapur, Wang Zhejian mendobrak pintu kamar mandi. Begitu masuk, dia langsung menyerang Grace. Dia mengayunkan pisaunya ke kepala, muka, dan lehernya hingga Grace pingsan. Grace sempat mengucapkan kata-kata permohonan kepada Tuhan yang membuat Wang Zhejian berhenti sebentar, tetapi kemudian secara brutal menikamnya lagi. Setelah Wang Zhejian ditangkap, dia ditahan dan diinterogasi. Dengan bukti yang dikumpulkan, seperti DNA yang ditemukan di pisau dan dinding, Wang Zhejian mengakui telah membunuh Chang Meng dan Feng Jianyu, serta melukai Grace. Tetapi dia menyangkal bertanggung jawab atas kematian Yang Jie. Namun bukti menunjukkan bahwa dia telah membacok jari Yang Jie yang menyebabkan dia jatuh ke bawah saat dia berpegangan pada pagar jendela. Jaksa penuntut mengajukan semua bukti pada bulan September 2011 ketika persidangan Wang Zhejian dimulai. Dia menolak bertanggung jawab atas semua tuduhan, mengklaim bahwa dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi. Jaksa membantah klaimnya dengan alasan bahwa upayanya untuk melenyapkan saksi dan membuang senjata pembunuh mengindikasikan bahwa dia sepenuhnya menyadari tindakannya. Setahun kemudian, pada bulan November 2012, Hakim Chang Sheng-on membacakan keputusannya. Dia menyimpulkan bahwa Wang Zhejian mungkin mendapat pengurangan tanggung jawab karena dia tidak merencanakan saat membunuh Chang Meng dan Feng Jianyu. Namun dia telah bertindak dengan sengaja dan dengan kesadaran penuh atas pembunuhan terhadap Yang Jie dan percobaan pembunuhan terhadap Grace. Berdasarkan temuan ini, Wang Zhejian dinyatakan bersalah atas ketiga pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati. Dia mencoba mengajukan banding atas hukumannya setahun kemudian, tetapi gagal. Pengadilan banding tetap setuju dengan vonis hukuman awal. Wang Zhejian tetap dijatuhi hukuman mati dan tidak pernah mengajukan banding lagi. Reaksi media terhadap Wang Zhejian sangat negatif, terutama setelah dia tampak tersenyum dan bersikap acuh tak acuh di depan kamera setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Perilakunya ini membuat marah publik dan pers karena menunjukkan kurangnya penyesalan atas tindakan kejinya. Sementara itu, media tidak terlalu membahas tentang perlakuan kejam yang dilakukan Chang Meng terhadapnya,
dan hanya fokus pada pembunuhan yang telah dia lakukan. Detail mengenai eksekusi Wang Zhejian tidak begitu jelas, hanya saja dia akhirnya digantung. Grace dilaporkan menderita trauma mental dan berjuang menghadapi rasa takut akan kegelapan. Semoga dengan berlalunya waktu, dia terus mendapatkan pemulihan dan kekuatan. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.